Pernahkah kamu membayangkan apa yang akan terjadi jika semua es di dunia mencair? Es yang menutupi kutub utara, kutub selatan, dan gletser di pegunungan tinggi tiba-tiba lenyap? Dalam video ini, kita akan menjelajahi dampak besar yang akan terjadi pada planet kita. Mulai dari naiknya permukaan air laut, hingga perubahan drastis pada ekosistem dan kehidupan manusia. Mari kita mulai. Fakta tentang es di bumi. Sebelum kita membahas apa yang terjadi jika semua es mencair, mari kita pahami dulu seberapa banyak es yang ada di bumi dan di mana letaknya. Saat ini, sekitar 10% dari permukaan bumi tertutup es. Es ini tidak hanya berada di kutub utara dan selatan, tetapi juga di gletser-gletser yang tersebar di pegunungan tinggi seperti Himalaya, Alpen, dan Andes. Antartika saja menyimpan sekitar 26,5 juta kilometer kubik es, sementara Greenland memiliki sekitar 2,9 juta kilometer kubik. Gletser-gletser di pegunungan juga menyimpan es dalam jumlah yang signifikan, meskipun tidak sebanyak di kutub. Jika semua es ini mencair, volume air yang dihasilkan akan mencapai sekitar 69 juta kilometer kubik. Bayangkan, itu cukup untuk menenggelamkan sebagian besar daratan di bumi. Tapi, apa yang menyebabkan es mencair? Penyebab utamanya adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas ini, seperti karbon dioksida dan metana, memerangkap panas di bumi, sehingga suhu global terus meningkat. Sejak revolusi industri, suhu bumi telah naik sekitar 1,2 derajat Celcius dan dampaknya sudah terlihat. Es di kutub dan gletser mencair lebih cepat dari yang diperkirakan. Misalnya, Greenland kehilangan sekitar 286 miliar ton es per tahun antara 2010 dan 2019. Sementara itu, Antartika kehilangan sekitar 252 miliar ton es per tahun dalam periode yang sama. Jika tren ini terus berlanjut, kita bisa mencapai titik di mana pencairan es tidak bisa dihentikan lagi. Dampak pada permukaan air laut. Jika semua es mencair, permukaan air laut global diperkirakan akan naik sekitar 70 meter. Ini akan mengubah peta dunia secara dramatis. Mari kita lihat dampaknya pada beberapa wilayah di bumi. Kota-kota pesisir seperti Jakarta, New York, Shanghai, dan London akan tenggelam. Jakarta, misalnya, sudah mengalami penurunan tanah akibat ekstraksi air tanah, dan kenaikan permukaan air laut akan memperburuk situasi ini. New York, salah satu kota terpenting di dunia, akan kehilangan sebagian besar wilayahnya, termasuk Wall Street dan Bandara JFK. Negara-negara kepulauan seperti Maladewa, Kiribati, dan Tuvalu akan hilang sama sekali. Di Asia, Bangladesh, salah satu negara terpadat di dunia, akan kehilangan sekitar 17% dari wilayahnya, memaksa puluhan juta orang mengungsi. Di Eropa, Belanda, yang terkenal dengan sistem tanggulnya, akan kewalahan menghadapi kenaikan air laut yang ekstrem. Selain itu, infrastruktur global akan hancur. Pelabuhan-pelabuhan penting, bandara internasional, dan jaringan transportasi akan tergenang. Ekonomi global akan terpukul keras karena banyak pusat perdagangan dan industri berada di daerah pesisir. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak sosialnya. Sekitar 40% dari populasi dunia tinggal di daerah pesisir. Jika permukaan air laut naik 70 meter, ratusan juta orang akan kehilangan rumah mereka. Ini akan menciptakan krisis pengungsi terbesar dalam sejarah, memicu konflik atas sumber daya dan wilayah yang tersisa. Perubahan iklim dan cuaca. Es yang mencair tidak hanya memengaruhi permukaan air laut, tetapi juga mengubah pola iklim dan cuaca global. Es di kutub berfungsi seperti pendingin bagi bumi, memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa. Tanpa es, bumi akan menyerap lebih banyak panas, mempercepat pemanasan global. Tanpa es, suhu global bisa naik lebih dari 5 derajat Celcius dalam beberapa abad mendatang. Ini akan menyebabkan cuaca ekstrem yang lebih sering dan lebih intens. Badai, angin topan, dan siklon akan menjadi lebih kuat dan lebih merusak. Selain itu, mencairnya es di Greenland dan Antartika akan mengganggu arus laut seperti Gulf Stream. Arus ini berfungsi sebagai sabuk konveyor yang mengatur iklim di bumi. Jika arus ini melambat atau berhenti, Eropa Barat bisa mengalami musim dingin yang lebih dingin. Sementara daerah tropis mengalami kekeringan yang lebih parah. Perubahan iklim ini juga akan memengaruhi pertanian. Daerah yang sebelumnya subur bisa menjadi terlalu kering atau terlalu basah untuk bercocok tanam. Ini akan mengancam ketahanan pangan global
memicu kelaparan dan krisis ekonomi. Dampak pada ekosistem. Ekosistem di bumi adalah jaringan yang rumit dan saling terhubung. Jika semua es mencair, dampaknya akan dirasakan oleh setiap makhluk hidup, dari kutub hingga khatulistiwa. Mari kita mulai dengan melihat apa yang terjadi pada ekosistem kutub. Di kutub utara, beruang kutub adalah salah satu spesies yang paling terancam. Mereka bergantung pada es laut untuk berburu anjing laut, sumber makanan utama mereka. Tanpa es, beruang kutub akan kesulitan menemukan makanan. Populasi mereka sudah menurun drastis, dan jika es terus mencair, mereka bisa punah dalam beberapa dekade mendatang. Di Antartika, penguin juga menghadapi ancaman serius. Spesies seperti penguin kaisar bergantung pada es laut untuk berkembang biak. Jika es mencair, mereka akan kehilangan tempat bersarang dan membesarkan anak-anak mereka. Selain itu, perubahan suhu air laut akan memengaruhi ketersediaan makanan mereka, seperti krill dan ikan kecil. Hewan laut lainnya, seperti anjing laut dan paus, juga akan terpengaruh. Es laut adalah habitat penting bagi mereka untuk beristirahat, berburu, dan melahirkan. Tanpa es, mereka akan terpaksa bermigrasi ke daerah yang tidak familiar, meningkatkan risiko kelaparan dan predasi. Selain ekosistem kutub, terumbu karang di seluruh dunia juga akan hancur. Terumbu karang adalah rumah bagi ribuan spesies laut, termasuk ikan, udang, dan kepiting. Namun, terumbu karang sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan kimia air laut. Jika suhu air laut naik, terumbu karang akan mengalami pemutihan bleaching, di mana mereka kehilangan alga simbiotik yang memberi mereka warna dan nutrisi. Tanpa alga ini, terumbu karang akan mati, mengancam seluruh ekosistem laut yang bergantung padanya. Hutan bakau yang tumbuh di daerah pesisir juga akan terancam. Hutan bakau berfungsi sebagai pelindung alami terhadap badai dan erosi pantai. Namun, jika permukaan air laut naik, hutan bakau akan tenggelam, kehilangan kemampuan mereka untuk bertahan. Ini akan memperparah dampak badai dan gelombang tinggi pada masyarakat pesisir. Banyak spesies akan mencoba bermigrasi ke daerah yang lebih dingin, tetapi tidak semua bisa bertahan. Misalnya, burung-burung migran yang bergantung pada musim tertentu untuk mencari makanan akan kesulitan beradaptasi dengan perubahan iklim yang cepat. Kepunahan massal bisa terjadi, mengancam keanekaragaman hayati di bumi. Ini akan mengganggu rantai makanan dan ekosistem yang telah stabil selama ribuan tahun. Tidak hanya hewan dan tumbuhan yang akan terpengaruh, manusia juga bergantung pada ekosistem ini untuk makanan, air bersih, dan sumber daya lainnya. Misalnya, masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan akan kehilangan mata pencaharian mereka jika terumbu karang dan hutan bakau hancur. Ini akan memicu krisis ekonomi dan sosial di banyak wilayah. Dampak pada kehidupan manusia. Jika semua es mencair, kehidupan manusia akan menghadapi krisis besar. Naiknya permukaan air laut hingga 70 meter akan menenggelamkan kota-kota pesisir seperti Jakarta, New York, dan Shanghai, memaksa ratusan juta orang mengungsi dan memicu konflik atas sumber daya yang semakin langka. Pertanian global akan hancur karena lahan subur di delta sungai tergenang. Sementara daerah lain mengalami kekeringan parah, memicu krisis pangan. Infrastruktur penting seperti pelabuhan dan bandara akan tenggelam, mengganggu ekonomi global. Sementara banjir dan cuaca ekstrem meningkatkan risiko penyakit dan kematian. Namun, dengan mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi terbarukan, kita masih bisa mencegah bencana ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.